Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengakhiri? Bagaimana cara menjauhi? Bagaimana cara berhenti mengkonsumsi narkoba? Termasuk menjual. Wahyu pasal 3:19. Barang siapa aku kasihi, aku tegur. Dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari ratusan orang yang kami layani karena sudah terpapar dalam hal penyalahgunaan narkoba. Solusinya, salah satu yang paling utama harus bertobat. Harus betul. Jadi kalau tidak bertobat nanti berhenti seseorang. Jadi menyalahgunakan narkoba. Lalu apa? Datang pada Tuhan. Akui dosa dan kesalahanmu dan ambil keputusan untuk sungguh-sungguh berjudi di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah lagi konsumsinya. Mendekatinya. Tapi total menolak, menolak, menolak. Lalu cara yang ketiga, yang berikutnya, bukan Yesus dalam hati saat itu. Tanpa pertobatan ini, saudara tidak akan bisa lepas dari lekam dari yang namanya narkoba. Maka saya katakan dari rasa orang yang pernah melayani karena terlibat narkoba. Ya, mereka katakan, Pak Tuhan Yesus sudah saya sudah agama Kristen, agama Protestan, Katolik dari dulu, Pak. Tapi kok kenapa masuk begini? Saya bilang, kau belum tunggu. Bahkan seseorang, ada pendeta juga yang terpapar dengan narkoba. Kok bisa? Karena belum bertobat. Ada majelis, ada diaken, ada penatua. Ya, jadi ada dosen, ada profesor juga. Banyak mahasiswa dan pelajar. Semua punya agama. Tapi kenapa tidak bisa berhenti dari narkoba? Karena tidak sungguh-sungguh. Saudara kasih oleh Kristus. Jangan menjadi orang Kristen tomat. Artinya apa? Hari ini tobat, besok umat. Kalau saudara hanya menjadi orang Kristen tomat, ini tidak menyelesaikan masalah. Ini tidak ketika saudara untuk mengkonsumsi narkoba. Karena saya sudah banyak juga melihat. Ya, waktu dia mengkonsumsi narkoba, ya, didengar firman Tuhan, ya, dia baca firman Tuhan. Tapi besok dia jatuh lagi. Kenapa? Karena dia hanya menjadi orang Kristen tomat, alias hari ini tobat, besok umat. Maka jadilah menjadi orang Kristen yang artinya apa? Tobat tobat. Saudara sudah dengarkan firman Tuhan hari ini, harus sungguh-sungguh betul. Harus sungguh-sungguh berhenti. Harus sungguh-sungguh engkau undang di dalam hati mencapai. Tidak terhadap narkoba. Sadari dampak penggunaan narkoba yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Merusak seluruh organ-organ tubuh saudara dan juga termasuk merusak otak seseorang. Narkoba juga menghancurkan studi, karir, masa depan, impian dan cita-cita saudara. Dan itu sudah banyak disaksikan oleh para artis, politisi, pejabat, baru berpendidikan tinggi. Harus masuk penjara. Harus kehilangan pekerjaan. Harus kehilangan jabatannya. Karena kenapa? Narkoba. Narkoba juga pasti dari menyebabkan kematian secara mendadak. Karena overdosis. Ya, serangan jantung. Bahkan, saudara, orang mengkonsumsi narkoba, mati pun dia hari ini. Tidak pernah selesai. Sebab Tuhan pasti menghakimi dia di neraka. Untuk itu, saudara, katakan tidak terhadap narkoba dan katakan tidak terhadap orang-orang atau teman-temanmu yang sudah mengkonsumsi narkoba. Jangan bergaul, jangan dekat-dekat dengan dia. Cari teman yang baik. Lebih baik engkau kehilangan banyak teman karena mereka kebanyakan mengkonsumsi narkoba. Ya, daripada engkau kehilangan nyawamu sendiri, masa depan, impianmu, dan cita-cita. Lebih baik saudara hanya punya dapat satu orang teman, tapi dia clear dan clean dari narkoba, tapi dia membawa dampak yang positif lagi. Bertobatlah kepada Tuhan.
Caranya gimana Pak? Katakanlah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mengaku saya berdosa sebelum konsumsi narkoba Tuhan. Tapi setelah saya mendengarkan firman Tuhan ini, saya paham, saya sadar mengerti Tuhan. Bahayanya rupanya begitu luar biasa. Dan masih narkoba itu. Maka kalau berkata ampuni saya Tuhan, kuduskan sucikan saya Tuhan. Dan hari ini dalam nama Tuhan Yesus saya masuk subur. Saya masuk subur Pak. Udah Yesus masuk dalam hati. Katakan Tuhan Yesus, saya mohon supaya kau masuk dalam hatiku. Pikiranku, perasaanku. Pimpin kendalikan kuasa hari ini sampai selama-lamanya. Dan katakan Roh Kudus, yang kau terus mengendalikan hati dan pikiranku sampai selama. Tuhan di surga.